من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, saatnya kita akan mendengarkan kajian tafsir. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Andi Aderus. Beliau akan memaparkan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Silahkan guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah pendengar dan penonton program Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat ini kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 277. Ayat ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Karena di penghujung ayat itu disebutkan ada dua perkara yang menyebabkan manusia tidak bahagia, yaitu ketika hati manusia dihinggapi oleh al-khauf wal huzn, selalu khawatir terhadap masa depannya dan sedih terhadap masa lalunya. Jadi dua hal ini kalau ia datang menghinggapi hati manusia, maka manusia itu tidak bahagia. Yang pertama tadi adalah kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Padahal masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang yang terlalu khawatir terhadap masa depannya melakukan tindakan-tindakan yang justru menyebabkan ia semakin tidak bahagia. Ia khawatir masa depan anak-anaknya, masa depan keluarganya, akhirnya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan untuk dirinya dan keluarganya. Begitu pula orang yang hinggapi al-huzn, suatu kesedihan yang berkepanjangan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ditarik darinya, itu juga menyebabkan hati manusia menjadi gundah gulana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita obat penawar, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 277.
Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini di samping ia menjadi penawar terhadap hati yang gundah gulana, ayat ini juga sekaligus sebagai tolak ukur tentang kesolehan seseorang. Jadi untuk menjadi orang yang baik, tidak perlu kita berteori terlalu banyak. Cukup kita perhatikan 3 hal saja Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perbaiki kualitas keimanan. Innalladzina amanu. Sebab keimanan ini adalah pondasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Beda tingkat melakukan kebaikan orang yang tidak dilandasi dengan keimanan dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan karena dilandasi dengan keimanan. Orang yang telah menata keimanannya itu melakukan suatu pekerjaan karena ada misi yang jauh. Misinya bukan hanya di dunia saja, tetapi jauh di balik itu ia meyakini bahwa masih ada kehidupan di balik kehidupan dunia ini. Oleh karena itu keimanan inilah yang mendorong orang untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Meskipun ia dihujat, meskipun ia mengalami berbagai macam kendala, tetapi karena ada misi yang jauh tadi tentang keimanan, kehidupan bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi ada kehidupan yang lebih panjang di sana, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu orang yang menata keimanannya dengan baik, maka tidak ada kendala yang berarti dalam kehidupannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya ini dengan keimanan. Innalladzina amanu, agar supaya segala bentuk kebaikan-kebaikan berikutnya mesti berlandaskan daripada keimanan. Yang kedua adalah wa amilus solihat. Berniat di pikirannya selalu ingin melakukan yang terbaik, amilus solihat. Dalam ayat ini amilus solihat ini tidak berarti tunggal, tetapi amilus solihat yang berarti itu banyak. Itu berarti dalam kehidupan kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dalam ajaran yang kita pahami, kebaikan itu bukan hanya salat, kebaikan itu bukan hanya zakat, kebaikan itu bukan hanya puasa. Bahkan dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengurut urutan-urutannya, amilus solihat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada urutan kedua. Bahkan mendirikan salat dan zakat diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada urutan ketiga. Itu berarti betapa pentingnya kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita pahami bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu kita niatkan untuk kebaikan, maka sesungguhnya itu juga terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sosial. Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi pagi meninggalkan rumahnya, datang ke tempat ini untuk mendengarkan tausiah. Maka sejak tinggalkan rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah, sampai nanti kembali ke rumah, itu sesungguhnya terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang tukang ojek, atau ia sopir angkot, atau ia guru, atau ia tentara, atau apapun profesi kita. Ketika di pagi hari kita membuka pintu rumah kita, bismillah tawakkaltu ala Allah, tukang ojek misalnya, ia buka pintu rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah, saya berniat agar orang-orang yang mau pergi ke tempat pekerjaannya, dia sampai tepat waktu di tempat pekerjaannya, tidak terlambat, supaya orang tersebut bisa melayani masyarakat, bisa melayani rakyat Indonesia untuk melakukan pekerjaannya. Maka sesungguhnya tukang ojek itu bukan hanya berprofesi sebagai tukang ojek, tetapi sesungguhnya ia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak ia tinggalkan rumahnya
sampai nanti kembali ke rumahnya, itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di rumah ketika memasak untuk anak-anaknya, memasak untuk suaminya, lalu ia meniatkan itu memasaknya agar supaya suami dan anaknya bisa makan dengan sehat, bisa beribadah dengan baik, bisa berpikir dengan jernih, maka sesungguhnya ibu yang memasak tadi di rumahnya bukan sekedar hanya ibu yang memasak, sesungguhnya ia dalam keadaan beribadah. Sejak ia memasak sampai nanti selesai memasaknya, itu semua rentetannya itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting segala bentuk pekerjaan kita itu diniatkan sebagai suatu pengabdian kepada sesama kita manusia, sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di samping kita mendapatkan rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, pada saat yang sama juga kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang yang melakukan aktivitasnya tapi dia sadar betul niatnya adalah betul untuk membantu orang lain, maka sesungguhnya ketika dia wafat dalam pekerjaannya, dia bukan wafat sebagai orang yang bekerja saja, tetapi sungguhnya ia adalah mati syahid, mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu betapa pentingnya amilus shalihat ini. Orang yang memiliki kemampuan tenaga bisa beramilus shalihat dengan tenaganya. Orang yang memiliki pemikiran yang jernih, dia sumbangkan pemikirannya kepada negara, maka sesungguhnya itu juga adalah amilus shalihat. Orang yang memiliki harta benda, lalu ia membantu orang lain, membantu tetangganya, membantu orang yang kekurangan, membantu negara, maka sesungguhnya dia juga beramilus shalihat. Maka kita bisa beramilus shalihat dengan tenaga kita. Kita bisa beramilus shalihat dengan pikiran-pikiran kita. Kita bisa beramilus shalihat dengan harta benda kita. Sehingga tidak ada halangan bagi seseorang pun untuk tidak melakukan amilus shalihat. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya amilus shalihat, banyak kebajikan-kebajikan. Bukan hanya sekedar amilus shalihat, bukan hanya sekedar satu kebajikan, tetapi banyak yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebajikan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah. Guru, boleh bertanya guru? Boleh, ya. Kalau kebaikan yang kita lakukan seperti bekerja ini, apa bisa menjadi sebab itu diampuninya dosa kita? Ya, boleh jadi itu sebab diampuni dosa kita, karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi kesalahan yang kita lakukan, kita kemudian merubahnya, di baliknya itu ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang mengimbangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tersebut. Ya. Ya. Baik. Yang ketiga adalah wa aqamus shalah wa atauz zakah. Ini baru ibadah mahdah. Baru ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan keimanan, landasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baru kemudian amilus shalihat, baru kemudian ibadah mahdah, ibadah yang langsung kepada Allah. Kenapa demikian? Karena amilus shalihat ini menyangkut masalah kemaslahatan bersama. Kemaslahatan pribadi kita, kemaslahatan tetangga kita, kemaslahatan sekampung kita, kemaslahatan berbangsa dan bertanah air. Tetapi aqamus shalah wa atauz zakah itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah menata keimanannya, lalu ditindaklanjuti dengan perbuatan kebaikan-kebaikan, lalu kemudian menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dijanji oleh Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Pahalanya tidak dititip sama malaikat, tetapi pahalanya langsung kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang terpenting adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak dihinggapi perasaan khawatir yang berlebihan terhadap masa depan,
dan juga tidak dihinggapi penyakit al-huzn, sedih yang berkepanjangan, karena dua penyakit ini menyebabkan hati manusia tidak bercahaya, yang menyebabkan kemudian manusia tidak bahagia dalam hidupnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itulah pemaparan guru kita yang begitu luas, begitu mendalam, dan tentunya ini bisa menjadi amalan buat kita semua, sehingganya ada yang namanya ibadah mahdhah dan ada juga ibadah ghair mahdhah. Sehingganya ibadah itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga ibadah kepada sesama, dan ini adalah bagian daripada kemuliaan kita sebagai manusia. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Yulian Azhari dalam pembahasan surah Al-Ahzab ayat 21. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.